Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, hari ini juga disebut Hari Pentakosta dan juga biasa disebut Hari Keturunan Roh Kudus. Nah, untuk itu mari kita mulai ibadah kita. Mari saya ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, masih tetap berdiri, kita menyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sudah 1 minggu ya yang kita lewati. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ini, hari Minggu, kita dapat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu. Nah, selama 1 minggu ini, apa saja sih kasih Tuhan yang adik-adik rasakan? Ayo ceritakan. Kalau yang kakak rasakan, kakak sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kakak kesehatan dan kekuatan. Walaupun sekarang kita tidak bisa keluar-keluar, tapi kakak sangat bersyukur. Kalau kakak Tian bagaimana? Kalau kakak Tian bisa minum, bisa makan karena Tuhan yang selalu memberikan berkat. Kakak Tian juga bisa tidur dan istirahat dengan nyenyak karena Tuhan yang menjaga. Wah, benar sekali ya adik-adik. Bahkan sampai hari ini Tuhan memberikan kita nafas sehingga kita dapat sehat. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita takut dan gelisah. Kita, anak-anak Tuhan, tidak boleh takut karena kita anak yang kuat. Nah, ingat, dalam hidup kita ada siapa? Ada Tuhan. Tuhan akan selalu menolong kita dan menjaga kita. Kita menyanyi, ingat akan nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Adik-adik, saat ini kita mau meminta maaf atas segala kesalahan kita kepada Tuhan. Kakak yang akan berbicara duluan, adik-adik akan mengikuti. Tuhan Yesus, saat ini kami mengaku terkadang kami tidak taat kepada orang tua dan tidak mendengarkan Engkau. Tuhan, Tuhan, tolong ampuni kami.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita juga akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Amin. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur 126 ayat yang ketiga. Mazmur 126 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita, tapi kita akan menyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyi, "Aku siap mendengar." Aku siap mendengar firman Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita. Ayo lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik. Ini doa kami. Amin. Halo, selamat pagi anak-anakku. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Keturunan Roh Kudus. Wah, Bapak Pendeta lihat semuanya semangat. Luar biasa, puji Tuhan. Dan saya lihat juga anak-anakku sudah siap untuk mendengarkan cerita. Iya, cerita apa itu? Ya, tentunya anak-anakku, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang keturunan Roh Kudus. Nah, Bapak Pendeta dulu mau tanya, ayo, siapa yang ingat pesannya Tuhan Yesus waktu ia naik ke surga? Ayo, siapa? Wih, pintar sekali.
Ya, jadi Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan datang kembali untuk membawa kita ke surga. Dan sebelum Ia datang, Ia menjanjikan bahwa Ia akan mengutus dan memberi kita Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, adik-adikku, anak-anakku, hari inilah kita peringati penggenapan janji Tuhan Yesus itu. Dia menggenapi janjinya dan memberikan Roh Kudus. Nah, anak-anakku yang kekasih, pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau pada waktu Roh Kudus turun, semua murid-murid berkumpul di satu tempat. Ya, mereka menunggu dan sabar menantikan Roh Kudus itu. Dan juga banyak orang percaya yang tinggal di Yerusalem, datang dari berbagai tempat dan tinggal di Yerusalem menantikan keturunan Roh Kudus itu. Nah, anak-anakku, siapa yang tahu bagaimana waktu Roh Kudus itu dicurahkan? Nah, pada saat itu mereka mendengar bunyi seperti angin yang bertiup kencang. Wih, keras sekali. Ya. Lalu mereka melihat nyala api seperti lidah-lidah api. Wih, luar biasa ya. Kayak menakutkan anak-anakku. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita melihat waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Wah, luar biasa adik-adik. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka bisa berbicara, menyampaikan kebenaran, keselamatan kepada orang-orang banyak yang berkumpul pada saat itu. Nah, pada waktu murid-murid berbicara, anak-anakku, semua orang dengar dan heran-heran. Bisanya murid-murid dia bicara dalam bahasa kita. Mereka semua heran. Bertanya-tanya satu dengan yang lain. Kenapa bisa, Dik? Nah, itulah kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Jadi, anak-anakku, murid-murid memiliki keberanian, memiliki semangat yang luar biasa, dan berkata-kata sesuai dengan keinginan dan petunjuk Roh Kudus. Mereka menyampaikan, bertobatlah. Ya, jadi itu kata-kata murid-murid, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya kamu juga akan diberi Roh Kudus yang akan menolong kamu. Wah, luar biasa anak-anakku. Jadi murid-murid memiliki semangat, memiliki kekuatan, tidak ada lagi ketakutan, menceritakan dan mengajak orang-orang pada saat itu. Ya, jadi orang-orang pada saat itu bisa mengerti bahasa para murid sekalipun mereka berasal dari bangsa-bangsa lain, dari negeri-negeri lain, dari tempat lain. Ada yang dari Mesopotamia, ada dari Pamfilia, ada dari Pontus, macam-macam anak-anakku. Jadi mereka semua mengerti. Nah, olehnya itu anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang dalam perayaan ini, saat Roh Kudus kita rayakan bahwa itu sudah dicurahkan bagi kita, memberikan kekuatan dan semangat bagi kita. Ayo anak-anakku, siapa yang semangat untuk memberitakan tentang keselamatan Yesus Kristus? Wah, itu Bapak Pendeta lihat, luar biasa, tepuk tangan. Iya, jadi kita tidak boleh takut lagi, kita tidak boleh ragu lagi untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Nah,
jadi pada waktu murid-murid beritakan itu, wah, banyak orang yang percaya. Semangat, mereka datang. Saya mau percaya, saya mau dibaptis juga, saya mau ikut Tuhan Yesus. Nah, itu anak-anakku. Jadi Roh Kudus memberi kekuatan, memberi keberanian, memberi semangat, dan Roh Kudus sanggup menolong kita. Nah, siapa yang mau ditolong Roh Kudus? Wah, pintar. Ya, luar biasa ya. Jadi semua anak-anak Tuhan mau memberitakan dan mau ditolong Roh Kudus supaya firman Tuhan bisa diterima dan semua orang datang kepada Yesus, percaya dan dibaptis dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, siapa yang tahu cerita kita itu dari kitab mana? Ayo, siapa yang ingat-ingat cerita tahun lalu? Oh iya, ya betul sekali. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Wah, bagus, pintar. Ya, jadi semuanya sekarang penuh semangat. Harus dengar orang tua, harus rajin belajar, harus rajin berdoa. Dan kalau ada yang merasa tidak sanggup, wah, pasti Roh Kudus akan menolong. Olehnya itu senantiasa datang pada Yesus, berdoa, minta kekuatan, dan Roh Kudus akan menolong. Amin. Ya, anak-anakku, demikian cerita Bapak Pendeta. Bapak Pendeta harapkan bahwa semua anak-anakku akan senang mendengar cerita ini dan bisa juga menceritakannya kepada teman-temannya. Amin. Nah, anak-anakku, mari kita satu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang percaya Tuhan pasti menolong kita? Saya, Kakak. Iya, semua percaya, kakaknya percaya. Nah, kalau kita percaya, Tuhan mau agar kita berani memberitakan kisah Tuhan. Tuhan itu baik dan suka menolong. Nah, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita menyanyi di hari Pentakosta. Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan nas persembahan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-26. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi
Anak-anakku, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat menyayangi kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk merayakan keturunan Roh Kudus pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selaku anak-anak-Mu supaya kami senantiasa memiliki semangat untuk mengabarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami doakan kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Pimpin kami supaya kami tetap sehat. Beri kami kekuatan dan kesabaran untuk terus rajin belajar dan dengar-dengar orang tua. Juga kami doakan teman kami yang sakit ya Tuhan Yesus, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Juga kami bersyukur ya Tuhan Yesus, ada beberapa teman kami yang boleh merayakan ulang tahunnya. Terima kasih ya Yesus untuk berkat-Mu bagi teman-teman kami. Kami doakan Tuhan untuk proses semester penaikan kelas dan juga ujian yang sudah dijalani oleh teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami sehingga kami di dalam bersekolah, kasih-Mu kami terus alami. Tuhan Yesus, kami doakan mama papa kami doakan opa, oma, dan juga om tante kami. Tuhan beri kesehatan, Tuhan pimpin mereka supaya mereka setia mengasihi dan menyayangi kami, membimbing kami supaya kami tumbuh sebagai anak-anak yang dewasa yang mengenal Dikau. Beri kesehatan Tuhan. Juga kami doakan orang tua dari teman-teman kami yang kehilangan pekerjaan, yang tidak punya lagi pendapatan Tuhan. Kasihani mereka supaya mereka tetap sabar, mereka tetap kuat bahwa Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi setiap orang tua dari rekan-rekan kami yang kehilangan pekerjaan. Juga kami berdoa untuk om, tante, ayah, ibu kami yang sakit, dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus tolong pulihkan mereka. Karena kami percaya Engkau mengutus perawat atau keluarga yang memberikan perawatan. Baik melalui makanan, minuman, atau obat-obatan. Tuhan Yesus, kami juga doakan pemerintah kami. Tolong mereka Tuhan dalam usaha supaya mereka di dalam menjalankan tugas mereka boleh tetap senantiasa takut kepadamu. Terlebih ya Tuhan di dalam usaha mereka untuk meredam akan pandemi virus corona, Tuhan berikan hikmat supaya mereka mampu mengambil sikap dan tindakan untuk mengatasi wabah corona ini. Tuhan Yesus juga tak lupa kami doakan pengasuh-pengasuh, pembimbing kami. Tuhan Yesus tolong mereka, beri kesehatan kepada mereka supaya mereka tetap sehat, kuat dan mengajar kami, membimbing rohani kami. Berkati juga pendidikan mereka atau pekerjaan dari pengasuh dan pembimbing serta pengurus-pengurus sekolah minggu. Program-program mereka Tuhan berkati supaya semuanya itu berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami sudah berdoa kepadamu di dalam nama-Mu. Amin. Saat ini kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, tapi kita bangkit berdiri terlebih dahulu, kita menyanyi, kabarkan Injilnya.
ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.